寒死玄技，气质响声，流星辐射，山崩于天。天使领域技能，万阳离天。第七魂技，天使真身。同为大供奉，你应该知道神级考核结束后我们的结局。我能感受到，你们海神岛也出现了新的神位传承人，做好准备了吗？但海神斗罗的实力，对于我们来说完全是未知的，寻找各种方式来抵挡他，所以我们只准备一个方案肯定是不行的，要多重准备。Pada episode sebelumnya kita sudah lihat bagaimana pertarungan antara Tansan dan Dolu Naga Laut yang overpower parah. Saking kuatnya sampai harus dibikin 2 episode biar bisa selesai. Bukan cuma karena level kekuatannya sudah mencapai 95, tapi karena Dolu Naga Laut memiliki domain yang disebut penghancur iblis. Kalau udah begini, 2 domain langka milik Tansan yaitu domain Kaisar Rumput Perak dan domain Neraka Asura nggak bisa digunakan. Tapi kalau berhadapan cuma menggunakan Martial Soul tanpa teknik roll, kira-kira Tansan sanggup nggak ya mempertahankan kemenangan berturut-turutnya? Nah, daripada basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Hantaman serangan yang terjadi antara Tansan dan Dolu Naga Laut membuat mereka berdua terlempar ke laut. Bisa dikatakan kalau Tansan berhasil mengimbangi peningkatan 200% yang dikeluarkan Dolu Naga Laut saat itu. Tapi sekarang Tansan yang berada di dalam laut tidak memiliki keuntungan yang besar. Dolu Naga Laut yang sudah familiar dengan lokasi tersebut pasti bisa mengatasi kesulitan dengan lebih mudah. Apalagi sebelumnya dia sudah mengantongi izin dan perintah dari Bosaisi langsung. Lawan Tansan dengan sekuat tenaga meski harus mengancam nyawa dari calon penerus Dewa Laut tersebut. Ketika Tansan menggunakan rumput perak untuk menjangkau pilar yang berada di tengah altar, Dolu Naga Laut segera berenang dengan cepat untuk menghentikannya. Belum cukup sampai di situ saja, dia juga menyerang Tansan dengan bongkahan batu besar yang terlihat seperti meteor berbahaya. Lalu dari bagian bawah muncul sebuah tangan batu api raksasa yang menangkap Tansan dengan begitu cepat. Ada potongan cerita yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya ketika Tansan berada di klan Hautian. Tepat ketika Tansan berhasil mengalahkan tetua ketujuh dan mendapatkan pengakuan dari anggota klan lain. Tang Xiao selaku pemimpin klan pergi mengajak Tansan untuk berbicara berdua. Dia berniat mengajarkan keponakannya itu sebuah teknik yang konon hanya bisa digunakan oleh seorang berlevel 100. Atau paling tidak bagi mereka dengan bakat luar biasa. Dalam kasus ini hanya ada Tang Ho, Tang Xiao, dan Tang Chen saja yang pernah bisa menguasainya. Teknik itu disebut teknik ke-9 Palu Hautian. 自招明月，昊天九诀，我现在就正式交给你，一起连贯，攻势胜也，通章，锋利锋利，下合力，尽起而破。寒死玄技，气质响声，流星辐射，山崩于天。Kita berpindah lagi untuk melihat kondisi Tansan yang terjepit di dalam tangan besar Dolu Naga Laut. Setelahnya penjaga pilar suci terkuat itu melanjutkan serangan dengan mengirimkan naga berwujud api yang sangat berbahaya. Kekuatan serangannya meningkat tiap hantaman yang diberikan. Namun di sisi lain Tansan tampaknya juga sudah bersiap dari atas sana. Bayangan yang besar bersamaan dengan gerakan super cepat bergerak sekali lagi menghancurkan sosok naga yang dikirim Dolu Naga Laut. Bukan cuma itu saja, Tansan bahkan sampai memaksa Dolu Naga Laut menggunakan teknik roh kelima untuk mengaktifkan pertahanan terkuatnya. Tansan cukup yakin kalau serangan Dolu Naga Laut barusan ditujukan untuk mengakhiri semuanya. Tapi di sisi lain Tansan akhirnya berhasil menunjukkan bahwa dia adalah calon penerus Naga Laut yang layak. Tansan sudah memahami persis bagaimana cara menggunakan Palu Hautian. Hal itu juga diakui dengan baik oleh Bosaisi yang dulu pernah berhadapan dengan kakek buyutnya. 若是令人惊奇，不愧是他的曾孙。
Qian Rensu sedang menjalani ujian dari kakeknya Qian Doliu, yaitu menahan serangan dari pemimpin pengadilan kekaisaran roh dengan level kekuatan 99. Setelah berjuang keras cukup lama, Rensu akhirnya menyadari apa yang kurang dari dirinya, apa yang dimiliki Tansan hingga dia mampu mengatasi berbagai rintangan yang ada. Hal tersebut adalah tekanan yang mendorongnya hingga ke titik batas terakhir. Qian Rensu mengaktifkan domain malaikat miliknya, namun yang berbeda adalah dia juga menambahkan teknik roh baru Matahari Lingtian untuk menambah kekuatannya. Hal ini memaksa Dolu berlevel 99 itu sampai harus menggunakan Martial Soul avatarnya. 天使领域技能，万阳离天。 第七魂技，天使真身。 Meski begitu dia masih tidak bisa menahan domain baru milik cucunya itu. Saat ini Qian Rensu sudah mencapai level 90 dan lulus dari ujian tingkat dewa ke-6. Ketika penerus dewa sudah mendekati bagian akhir dari ujian mereka, maka akan terjadi sesuatu yang besar terhadap pendeta suci yang membimbing mereka tersebut. Dalam kasus ini kemungkinan akan menjadi akhir dari Qian Doliu dan Bo Saisi. 同为大供奉，你应该知道神级考核结束后我们的结局。我能感受到。 你们海神岛也出现了新的神位传承人员，做好准备了吗？ Kita jelas mengetahui kalau Bo Saisi memiliki perasaan khusus kepada Tang Chen. Meski dia tahu di mana lokasi pria yang ditunggunya selama ratusan tahun ini, dia tetap tidak bisa meninggalkan posisinya sebagai pendeta suci. Tapi tungguin aja soalnya nanti mereka berdua bakalan ketemu kok. Kalau mau tahu spoilernya, komen di bawah ya. Nanti bakal ada video khususnya kalau banyak yang request. Meski tanpa menggunakan teknik roh sekalipun, Dolu Naga Laut juga mengakui kalau dia tetap tidak memiliki peluang besar untuk menang ketika berhadapan dengan Tansan. Keberadaan 4 cincin roh ratusan ribu tahun dan 5 tulang roh bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Belum lagi kemampuan perhitungannya yang besar dari Tansan. Dolu Naga Laut mengirimkan sebuah sinyal ke pilar suci menandakan kalau dia sudah mengakui kelulusan Tansan dalam ujian kelima kali ini. Tapi karena Tansan menggunakan trik dalam proses tantangan ini, dia belum mendapatkan pengakuan penuh dan hadiah totalnya dikurangi. Tapi karena berhasil menyelesaikan ujian dalam waktu yang sangat singkat, hadiah kedekatan dengan Dewa Laut dikali 3 dan mendapatkan total 50%. Tapi ada yang berubah dengan ujian tahap ke-6 yang harus mereka hadapi. Seharusnya Tansan dan teman-temannya akan menahan serangan dari ketujuh Dolu penjaga pilar dalam waktu yang ditentukan. Tapi karena ada beberapa hal yang terjadi, tingkat kesulitan diubah dan mereka harus menahan serangan dari sang pendeta suci Pulau Dewa Laut itu sendiri, yaitu Bo Saisi. Agar ujian kali ini terdengar sedikit lebih seimbang, Bo Saisi tidak akan menggunakan kemampuan domain dan keuntungan dari Pulau Dewa Laut. Dia juga hanya akan menggunakan teknik roh pertama hingga ke-6 saja. Tapi meski begitu kekuatannya masih tidak bisa diremehkan. Bahkan Dolu Naga Laut sampai bicara kalau secuil kekuatan Bo Saisi bahkan tidak bisa ditahan oleh mereka bertujuh sekaligus. Tansan dan teman-temannya segera berpikir dan menyusun strategi untuk menahan serangan Bo Saisi. Tidak perlu sampai mengalahkannya, cukup bertahan hingga ujian ke-6 kali ini bisa dikatakan sukses. 离炷香时间并不短，我们需要制定一个作战计划。我们的战术不是为了打败海神斗罗，而是在其手中拖延时间。我的想法是，我们先将实力完全发挥出来。但海神斗罗的实力对于我们来说完全是未知的，寻找各种方式来抵挡它。所以，我们只准备一个方案肯定是不行的，要多重准备。我们得再想想。不行不行，的确有差别。第6考，我们来了。